Nama saya Junida Lasa, NIM 17210038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu bab 3 tentang audiometer. Berikut presentasi saya. Pertama-tama kita akan masuk pada aplikasi MATLAB. Lalu ketika sudah, maka tampilan pertama kita akan lihat seperti itu. Kita akan mulai dengan pengisian nama, NIM, pengisian waktu praktikum, dan pembelian bab praktikum, lalu mengisi password. Klik enter, lalu akan muncul draft sinyal. Yang pertama kita pilih sinyal 1, klik start, maka output dari sinyal akan keluar. Jika sudah, maka kita pilih sinyal kedua, klik start, maka output dari sinyal akan keluar. Dan kita akan pilih ke sinyal ketiga, sama seperti pada sinyal 1 dan sinyal 2. Jika sudah selesai, maka kita klik tombol reset, lalu klik tombol close. Jadi ketika data telah diambil, maka yang berikut kita akan masuk ke dalam proses perhitungan atau proses pendataan grafik pertama, kedua, dan ketiga. Yang berikut kita akan melihat pada kondisi grafik yang pertama. Di sini kita akan membuatkan tabel, yaitu antara nomor, kondisi, titik, level pendengaran, frekuensi, dan keterangan. Yang pertama kita lihat pada grafik pertama itu ada titik pertama sampai dengan 8, yang titik pertama dengan level pendengaran 0 sampai 10 desibel, yang kedua 10 desibel, yang ketiga 10 desibel, yang keempat 10 desibel, yang kelima 15 desibel, yang keenam 20 desibel, yang ketujuh 20 desibel, dan yang ke-8 20 desibel. Dengan frekuensi yang pertama 20 Hz, 500 Hz, yang ketiga 1000 Hz, yang keempat 2000 Hz, yang kelima 3000 Hz, dan yang keenam 4000 Hz, dan yang ketujuh 6000 Hz, yang kedelapan 8000 Hz. Dan kita akan lihat pada keterangannya. Yang pertama dalam kondisi normal, yang kedua dalam kondisi normal, ketiga dalam kondisi normal, keempat masih dalam kondisi normal, kelima dalam kondisi normal, keenam masih dalam kondisi normal, ketujuh kondisinya normal, dan yang kedelapan kondisi normal. Kita akan masuk pada grafik yang kedua, yaitu untuk titiknya ada 1 sampai 8 dengan level pendengaran. Yang pertama 0 sampai 10 desibel, yang kedua 10 sampai 20 desibel, yang ketiga 20 sampai 30 desibel, yang keempat 20 sampai 32 desibel, dan yang kelima 32 desibel sampai 40 desibel, yang keenam 50 sampai 60 desibel, yang ketujuh 65 sampai 70 desibel, dan yang kedelapan 80 desibel. Dengan frekuensinya yang pertama 250 Hz, yang kedua 500 Hz, yang ketiga 1000 Hz, yang keempat 2000 Hz, yang kelima 3000 Hz, yang keenam 4000 Hz, yang ketujuh 6000 Hz, dan yang kedelapan 8000 Hz. Dengan kondisi dan keterangannya, yang pertama dalam keadaan normal, yang kedua masih dalam keadaan normal, yang ketiga mengalami tuli ringan, yang keempat masih mengalami tuli ringan, yang kelima masih mengalami tuli ringan, yang keenam masih mengalami tuli ringan, yang ketujuh mengalami tuli berat, dan yang kedelapan juga mengalami tuli berat. Yang berikut kita akan masuk pada grafik yang ketiga, itu titiknya ada 1 sampai 8 dengan level pendengaran. Yang pertama 0 sampai 10 desibel, yang kedua 10 sampai 15 desibel, yang ketiga 20 desibel, yang keempat 25 sampai 30 desibel, yang kelima 30 sampai 40 desibel, yang keenam 40 sampai 45 desibel, yang ketujuh 55 sampai 60 desibel, yang kedelapan 60 sampai 70 desibel. Dengan kondisi frekuensi yang pertama 250 Hz, yang kedua 500 Hz, yang ketiga 1000 Hz, yang keempat 2000 Hz, yang kelima 3000 Hz, yang keenam 40 sampai yang keempat 4000 Hz, yang ketujuh 6000 Hz, yang kedelapan 8000 Hz. Dengan kondisi dan keterangan, yang pertama dalam kondisi normal, yang kedua dalam kondisi normal, yang ketiga dalam kondisi normal, yang keempat mengalami tuli ringan, yang kedua mengalami tuli ringan, yang keenam mengalami tuli sedang, yang ketujuh mengalami tuli sedang, dan yang kedelapan mengalami tuli berat.
Dan berikut kita lihat ada pada grafik, itu ada grafik sinyal pertama, sinyal kedua, dan sinyal ketiga. Sesuai dengan ini kita akan masuk dalam pembahasan. Pembahasan jika peningkatan pendengaran gelombang antara 0 sampai 25 desibel, maka dalam kondisi normal, jika peningkatan gelombang dengar antara 26 sampai 40 desibel mengalami tuli ringan. Jika pendengaran gelombang yang kedua, kita akan masuk dalam dasar frekuensi, level pendengaran, dan kondisi normal. Untuk titik pertama, sinyal pertama dan kedua diberikan frekuensi 250 Hz dengan level pendengaran sinyal pertama 0 sampai 10 desibel, sinyal kedua juga masih 0 sampai 10 desibel, untuk sinyal ketiga 0 sampai 10 desibel. Untuk keseluruhan titik 1 sampai titik 8 diberikan kondisi normal 0 sampai 25 desibel untuk level pendengaran dan frekuensi 250 sampai 8000 Hz untuk kondisi normal. Yang berikut titik kedua, sinyal pertama, kedua, dan ketiga diberikan frekuensi 500 Hz dengan level pendengaran yang pertama 0 sampai 10 desibel, yang kedua 10 sampai 20 desibel, yang ketiga 10 sampai 15 desibel. Untuk titik ketiga, sinyal pertama, kedua, dan ketiga diberikan frekuensi pendengaran 1000 Hz untuk level pendengarannya. Sinyal pertama 10 desibel, sinyal kedua 20 sampai 50 desibel, sinyal ketiga 20 desibel. Titik keempat, sinyal pertama dan kedua dan ketiga diberikan frekuensi pendengaran 2000 Hz untuk level pendengarannya. Yang pertama 10 desibel, yang kedua 20 sampai 32 Hz, dan sinyal ketiga 25 sampai 30 desibel. Untuk titik kelima, sinyal pertama, kedua, dan ketiga diberikan frekuensi 3000 Hz untuk level pendengarannya. Yang pertama 15 desibel, yang sinyal kedua 32 sampai 40 desibel, sinyal ketiga 30 sampai 40 desibel. Untuk titik ke-6, sinyal pertama, kedua, dan ketiga diberikan frekuensi 4000 Hz untuk level pendengaran. Yang pertama 20 desibel, yang kedua 50 sampai 60 desibel, yang ketiga 40 sampai 45 desibel. Untuk titik ke-7, sinyal pertama, kedua, dan ketiga diberikan frekuensi 6000 Hz dengan level pendengaran. Yang pertama 20 desibel, sinyal kedua 65 sampai 70 desibel, sinyal ketiga 55 sampai 60 desibel. Untuk titik ke-8, sinyal pertama, kedua, dan ketiga diberikan frekuensi 8000 Hz untuk level pendengarannya. Yang pertama 20 desibel, yang kedua 80 desibel, dan yang ketiga 60 sampai 70 desibel. Jadi yang ketiga kita akan lihat dari kondisi dari setiap sinyal. Yang pertama, grafik pertama, kondisi di setiap grafik garis memiliki nilai ambang pendengaran yang normal. Yang kedua, grafik kedua memiliki pada titik 1 dan 2 memiliki gelombang pendengaran yang normal, sedang titik 3 sampai 5 memiliki gelombang pendengaran yang mengalami tuli ringan, di titik 6 mengalami tuli sedang, dan titik ke-7 dan 8 mengalami tuli berat. Yang ketiga, pada grafik ketiga menunjukkan kondisi di titik 1 sampai 3 memiliki gelombang pendengaran yang normal, titik 5 dan 6 mengalami tuli ringan, titik 6 dan 7 mengalami tuli sedang, serta pada titik 8 mengalami tuli berat. Yang berikut kesimpulan dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa audiometer mampu digunakan untuk mendiagnosis pasien yang menderita gangguan pendengaran. Audiometer mampu mengukur pendengaran seseorang apakah masih dalam keadaan normal, sedang, atau mengalami tuli berat, sesuai dengan keadaan. Apabila kondisi normal, pendengaran telinga manusia berkisar antara 20 sampai 20 ribu Hz. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ambil bagian dalam presentasi saya ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.